Oke, terima kasih kalian sudah bergabung. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian. Pagi bisa bertemu bertatap muka. Salam olahraga. Salam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa dan sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang aktivitas analisis ya bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS ya. Tapi sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Berikutnya kita absen dulu. Neng Muplihah hadir? Materi kita hari ini sudah Bapak jelaskan tadi bahwa kita akan mempelajari tentang menganalisa bagaimana bahaya penularan dan pencegahan HIV/AIDS ya, acquired immunodeficiency syndrome ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kalian semangat ya dan siap untuk mendalami apa itu sebenarnya HIV/AIDS itu, bahayanya seperti apa ya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah ya nanti kalian bisa memahami apa itu bahaya penyakit AIDS dan bagaimana pencegahan bahaya penyakit AIDS ya. Nah, Bapak ingin mereview bahwa kita kemarin pernah belajar tentang lari jarak pendek kemarin ya. Lari jarak pendek pembelajaran minggu kemarin ya. Apa Kodep lari jarak pendek itu? Atau siapa? Atau Ilham? Atau Neng Mupliha? Nah, dibuka semua, dibuka. Jangan sampai ketutup. Ya, ulangi apa? Lari jarak pendek adalah apa? Apa tadi? Apa ya? Nah, lari jarak pendek itu ada yang berapa meter aja Ilham? 100, 200, 300 sampai 400 Pak. 100, 200, 400 ya. 300 jarang di ini kan ya. Tapi termasuk jarak pendek juga ya.
Baiklah, itu pembelajaran kemarin diingat-ingat lagi ya bahwa di lari jarak pendek itu lari jarak pendek adalah lari dengan kecepatan penuh ya, menempuh jarak yang sudah ditentukan 100, 200 atau 400 meter ya. Dimulai dari start jongkok dengan fase bersedia siap ya, kemudian memasuki garis finish. Nah itu diingat-ingat kembali ya pembelajaran yang kemarin ya. Oke, baiklah, untuk sekarang tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa memahami bahaya penyakit AIDS ya, bahaya penyakit AIDS. Bagaimana itu bahayanya ya? Kemudian kalian bisa membuat karya nanti makalah portofolio ya, menuliskan apa sih itu bahayanya ya. Kemudian kalian bisa membuat karya nanti makalah portofolio ya, menuliskan apa sih penyakit AIDS itu berasal dari mana, bagaimana penularannya, dan bagaimana pencegahannya. Tapi yang kita fokuskan hari ini, kalian bisa menulis bahaya penyakit HIV AIDS ya, seperti itu. Baiklah, mari kita amati ya. Kita amati. Bentar. Bapak, mohon maaf, ini suaranya bentrok banget Pak sama suara pengajian. Iya, di unmute aja. Sudah terlihat? Ya, terlihat ya. Oke. Terlihat Pak. Ya, silahkan diamati, Ya. baca. Untuk yang pertama, silahkan dibaca oleh Ilham. Coba Ham, baca Ham. Kebaca? HIV Human Immune Deficiency Virus, yaitu virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi, binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang menjadi jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, daya tahan tubuh seseorang. Oke, terima kasih. Silahkan diambil lagi Ilham ininya. Berikutnya Siti Kodepah, coba dibaca. Kodepah bisa terlihat? Bisa Pak. Oke, silahkan dibaca. Bahayanya jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan merusak sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya ia sangat mudah terserang penyakit. Udah Pak? Oke, sip. Lanjut berikutnya. Coba baca oleh Lela. Nanti lah. Lela, ada Lela? Ya, Ada, silakan Pak. baca. AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang penderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus. Virus apa Pak? Turunan. Kurang ke bawah ya? Iya Pak. Iya. Oh. Silakan.
Sampai mana tadi? Dalam hal ini diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau penurunannya sistem kekebalan tubuh seseorang. Bahaya besar penyakit HIV atau AIDS dimatikan atau menular. Menurut WHO, tidak kurang 3 orang per menitnya di seluruh dunia terkena infeksi virus. Serangan bagi anak muda, kelompok risiko tinggi, homoseksual, heteroseksual, promiskuitas, pengguna jarum suntik, pencarian narkoba, dan seks bebas. Tidak bermoral dan orang-orang yang mengabaikan nilai moral dan agama, permasalahan lain, broken home atau jalanan dan lain-lain, akan menimbulkan depresi dan bunuh diri, akan hilang kepercayaan diri, stres, dan menjadi gila. Udah, Pak. Nah, itulah PowerPoint yang bisa kita lihat. Di situ sudah jelas bagaimana penyakit AIDS itu dari awal sampai akhirnya. Sangat berbahaya sekali. Dan untuk melengkapi ya pengetahuan kita, mari kita lihat juga nih dari video yang akan Bapak tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu olahraga dan pola hidup sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait bahaya virus HIV yang menyebabkan menjadi penyakit AIDS. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, edukasi loh, yaitu masa tunas HIV AIDS. Bahaya HIV AIDS. HIV AIDS di Indonesia. Penyakit HIV AIDS sudah hampir menyerang seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan, penderita HIV AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Dari tahun ke tahun ditemukan banyak kasus penderita HIV AIDS. Sejak pertama kali kasus HIV AIDS dilaporkan di Indonesia pada tahun 1987, jumlah kasus HIV AIDS meningkat dengan cepat. Sekitar akhir tahun 2004 tercatat 3.368 kasus HIV AIDS dari 30 provinsi dan 2.682 kasus AIDS dari 29 provinsi. Yang kedua, asal-usul virus HIV AIDS. HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga penderita tidak mempunyai kekebalan terhadap berbagai penyakit. Menurut para ahli, HIV/AIDS diduga berasal dari jenis kera monyet di Afrika yang mempunyai struktur yang sangat dekat dengan virus manusia. Sejak tahun 1968, virus ini telah membunuh kera-kera di Afrika dan tahun 1980-an mulai menewaskan pria homoseksual di Amerika Serikat. Tiga, tahapan-tahapan HIV menjadi AIDS. Ya, virus HIV mengalami perkembangan pada tubuh penderita. Setelah 5-10 tahun tertular HIV, penderita mulai menunjukkan gejala bermacam-macam penyakit karena rendahnya daya tahan tubuh. Setelah itu barulah ia akan menderita penyakit AIDS. Jadi HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Secara sederhana akan dijelaskan bahwa pengertian penyakit AIDS adalah kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang ya. Nah, tahapan-tahapan HIV menjadi AIDS memiliki gejala-gejala, di antaranya adalah yang pertama, tahap awal infeksi HIV. Dalam tahapan ini gejalanya mirip influenza, di antaranya itu demam, lesu, nyeri tenggorokan, batuk, dan pembesaran kelenjar. Gejala ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari ya, atau beberapa minggu, lalu bisa hilang dengan sendirinya. Terus yang kedua adalah tahap tanpa gejala.
Meskipun tidak menunjukkan gejala, pada tes darah ditemukan antibodi HIV dan disebut HIV positif. Masa ini dapat berlangsung bertahun-tahun loh, sekitar 5-7 tahun. Yang ketiga adalah tahap IRC. Pada tahap ini diketahui muncul gejala-gejala AIDS. Nah, ARC adalah terdapatnya 2 atau lebih gejala yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Di antaranya yaitu demam disertai keringat malam, penurunan berat badan lebih dari 10%, diare yang secara berterus-terus, kulit gatal, dan lain-lain. Yang keempat adalah tahap AIDS. Nah, dalam tahapan ini muncul infeksi lain yang berbahaya. Contohnya adalah TBC, jamur, dan lain-lain. Karena kekebalan tubuh telah rusak yang disebut infeksi oportunistik. Di samping itu, penderita dapat mengalami kanker kulit dan kanker kelenjar getah bening. Yang kelima adalah tahapan gangguan otak atau susunan saraf pusat. Tahapan ini dapat mengakibatkan kematian sel otak dan gangguan mental. Gangguan mental yang terjadi berupa demensia atau gangguan daya ingat, menurunkan kesadaran, dan lain-lain. Nah, penyakit ringan seperti influenza yang menyerang pada seseorang pada umumnya, itu yang mudah sembuh, itu akan berbeda ketika akan menyerang para pengidap HIV dan penderita AIDS. Karena penyakit ringan akan menjadi semakin parah saat menyerang pengidap HIV AIDS. Karena sistem kekebalan tubuh pada seseorang tersebut sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai hilang. Rasa lemah dan lesu dapat menurunkan daya tahan tubuh, merupakan salah satu tahap awal infeksi HIV. Ya, yang B adalah cara penularan HIV/AIDS. Bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS? Yang pertama adalah kita bahas HIV/AIDS dalam tubuh manusia. Untuk dapat berada dalam tubuh manusia, HIV/AIDS harus masuk langsung ke aliran darah yang bersangkutan. Di luar tubuh manusia, HIV/AIDS sangat cepat mati loh sebenarnya. HIV/AIDS akan mudah mati dengan air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lainnya. HIV/AIDS cepat mati di luar tubuh manusia sehingga HIV/AIDS tidak dapat menular melalui udara ya. Dalam tubuh manusia, HIV hanya bersarang pada sel darah putih tertentu yang disebut sel T4 yang terdapat pada cairan-cairan tubuh. HIV/AIDS terdapat ditemukan terutama dalam cairan-cairan tubuh yaitu darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularannya dapat terjadi melalui salah satu atau lebih cairan tubuh itu dan masuk ke aliran darah seseorang. HIV/AIDS dalam tubuh manusia menyerang sel darah merah yaitu limfosit T4 yang sangat berperan penting dalam pengaturan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Yang kedua adalah masa inkubasi HIV/AIDS. Masa inkubasi adalah jangka waktu setelah terjadinya penularan sampai dengan timbulnya gejala penyakit. Penyakit AIDS mempunyai masa inkubasi loh, yaitu masa tunas virus HIV menjadi AIDS. Ketika masa inkubasi atau mulai terjangkit virus HIV, jumlah sel CD4 dalam tubuh perlahan-lahan akan berkurang sampai setengahnya. Ini berarti tubuh telah kehilangan setengah dari kekebalannya. Dalam kondisi seperti itu, kekebalan masih bisa berfungsi kurang lebih bertahan sekitar 9-10 tahun. Namun, setelah 9-10 tahun terjangkit virus infeksi HIV, jumlah sel CD4 dalam tubuh akan sangat berkurang, sehingga sistem kekebalan kita akan tidak berfungsi lagi. Nah, pada saat inilah penderita disebut terkena penyakit AIDS. Jadi ketika seseorang mengidap AIDS berarti ia telah terinfeksi HIV sekitar 9-10 tahun silam. Dengan demikian, masa inkubasi HIV sekitar 1-9 tahun atau 1-10 tahun kurang lebih. Tahun masa inkubasinya baru ketahuan ya. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS? Yang pertama adalah melalui hubungan kelamin.
Artinya, penularan HIV/AIDS dapat melalui kontak seksual karena kemungkinan adanya penularan virus melalui cairan sperma dan cairan vagina. Sebagian besar penularan dari virus HIV/AIDS adalah melalui kontak seksual. Yang kedua adalah transfusi darah. Penularan virus HIV/AIDS dapat terjadi juga melalui transfusi darah. Ketika darah yang terinfeksi virus HIV masuk ke saluran darah orang yang sehat, maka terjadilah penularan virus HIV. Yang ketiga adalah melalui alat-alat medis. Alat-alat medis juga dapat menjadi perantara penularan virus HIV. Ya, baik, sudah disimak ya bagaimana virus HIV/AIDS itu berasal dari mana, mulai muncul di mana, dan pada akhirnya menjadi penyakit yang tidak bisa diobati. Ya. Setelah kita mengamati, menganalisis, mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kalian. Mari kita bahas bersama-sama ya. Sehingga kita semua tidak miskonsepsi lagi tentang penyakit HIV/AIDS ini, dan kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita bahayanya penyakit HIV/AIDS itu. Jadi jangan main-mainlah dengan hal-hal yang bersifat penyakit yang dapat mengakibatkan penyakit AIDS ya. So, silakan, mungkin ada yang bertanya. Siapa dulu? Saya mau bertanya, Pak. Oh, Nunu dulu. Nunu, iya, silahkan. Nunu Nur Hasanah. Apakah penyakit HIV itu bisa terjadi, penularannya bisa terjadi lewat hidung dan mulut? Pertanyaannya, apakah penyakit HIV/AIDS itu bisa menular melalui mulut dan hidung ya? Kalau yang sekarang kan nih, kamu pakai masker COVID-19 melalui mulut dan hidung ya. Bisa terjadi penularannya. Bagaimana dengan HIV/AIDS itu? Apakah sama dengan corona, bisa mulut dan hidung? Silahkan, ada yang mau bisa menjawab, siapa? Saya, Pak. Iya. Saya, Pak. Oke. Nah, Neng Ovia, jawaban kamu apa kira-kira? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa? Tidak bisa lewat mulut dan hidung, tapi bisa melalui cairan air susu ibu, jarum suntik, transfusi darah, dan diantaranya. Oh, diantaranya itu, ya. Jadi, kata Muplihah, bahwa kalau virus HIV/AIDS itu tidak seperti sekarang nih lewat mulut dan hidung. Dia melalui cairan-cairan, kan, melalui transfusi darah, air susu ibu, dan jarum suntik dan lain sebagainya. Ya, itu diantaranya ya. Nah, kalian sepakat tidak itu? Setuju tidak? Rijal setuju? Setuju, Pak. Pak Depa setuju nggak jawaban dari kita? Setuju, Pak. Oh iya, nah, berarti jawabannya betul ya. Betul, kita pahami bahwa air itu tidak melalui mulut dan hidung, tapi melalui tadi hubungan seksual yang salah ya. Kemudian tadi air susu ibu, bagi ibu yang menyusui. Kalau ibu itu punya penyakit AIDS ya, menyusui, jangan menyusui ya anaknya, misalnya nanti bisa tertular pada anak, atau menyusui orang lain ya, anak yang lain ya, nggak boleh. Pak mau Ya. nanya, Apa no? kalau kan dia menderita HIV-nya saat hamil, itu kan pasti kan anaknya darahnya gimana ya? Bulan kan itu ke anak ya, Pak. Iya. Walaupun nggak disusuin juga kan darahnya ikut. Iya, kalau ibunya hamil, nih ibunya hamil ya, ibunya punya penyakit AIDS ya, terus hamil, nah anaknya otomatis hamil ya, otomatis hamil, anaknya otomatis HIV/AIDS ya itu, karena langsung dia kan. Nah, makanya cara pencegahannya bagaimana? Kalau orang yang sudah kena AIDS ya, misalkan ada seorang ibu yang kena AIDS, sudah terdeteksi, walaupun dia kena AIDS-nya tidak sengaja, misalkan dia karena disuntik ya, ada suntikan yang atau ditransfusi darah dia, tiba-tiba orang yang mengirim darahnya itu terkena AIDS ya, otomatis kan si ibu itu kena AIDS ya, gitu. Nah itu jadi
untuk ibu yang kena haid tidak boleh hamil ya gitu. Intinya tidak boleh hamil bagi ibu yang sudah terkena HIV/AIDS. Seperti itu. Menurut yang lain mungkin ada pendapat lain? Rijal bagaimana? Ada pendapat lain selain dari Bapak itu menurut penjelasan Bapak? Setuju begitu? Setuju. Ya, betul ya. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Pak. Izin tanya, Pak. Ya. Ilham, Pak. Siapa? Oh, Ilham dulu. Ilham. Ya, Ilham dulu. Ilham. Apa pertanyaan Ilham? Menyerang apa penyakit HIV/AIDS? HIV/AIDS itu menyerang apa? Oh, Menyerang apa penyakit HIV/AIDS? silahkan. Ada yang bisa menanggapi? Siapa? Neng bisa menanggapi siapa? So, silahkan. Menyerang kekebalan tubuh dan sel darah merah, sel darah putih. Oh iya. Menyerang sel darah putih katanya. Aduh, Nurlela kemana di gambar yang nggak ada? Setuju, Pak. Iya, dibuka ya. Syahrudi Asrul. Salah, mana? Gambarnya dibuka. Oke, tadi menurut Nurlela Lutfi Ya, ya, Pak. menyerang kekebalan tubuhnya, jadi sel darah putihnya yang serang sehingga kekebalan tubuhnya hilang. Gitu. Sepakat tidak? Setuju tidak? Bagaimana pendapat Rijal mungkin? Iya itu udah. Sip. Ini siapa? Nurlela setuju dengan jawaban siapa tadi? Mengupliah? Iya. Setuju, Pak. Mungkin ada tanggapan lain? Pak Depah ada menanggapi? Enggak, Pak. Udah itu. Iya. Ya. Pokoknya jadi itu ya jawabannya betul menurut siapa tadi? Mengupliah bahwa penyakit HIV/AIDS itu menyerang, pertanyaan dari siapa tadi? Dari Ilham ya? Nah, bahwa HIV/AIDS itu menyerang darah putih ya. Sementara darah putih itu adalah darah yang selalu melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau kita tergores tuh keluar darah dan terakhir akan ada cairan yang bening itu ya. Kan kalau sudah keluar cairan bening si pendarahan itu akan berhenti ya. Nah, itu namanya sel darah putih yang ada di situ ya. Itulah yang mencegah kekebalan tubuh kita. Kalau AIDS itu HIV/AIDS, kuman imunodefisiensi virusnya masuk ke dalam tubuh kita, dia akan merusak apa tadi? Sel darah putih ya. Bagus sekali pertanyaannya dari Ilham dan juga jawaban dari Neng Mupliah sangat bagus sekali juga Nuno tadi ya. So, silakan yang lain ada pertanyaan. Mungkin Saya, Pak. ya, silakan. Neng Mupliah boleh bertanya, saya. Kelompok yang beresiko tinggi yang terkena HIV dan AIDS. Kelompok yang beresiko tinggi kena HIV/AIDS. So, silakan. Siapa yang mau jawab? Saya mau jawab, Pak. Oke, silakan. Kelompok yang rentan terkena penyakit HIV/AIDS adalah yang pertama homoseksual, yaitu berhubungan sesama jenis, sering ganti-ganti pasangan, dan yang terakhir itu biasanya pengguna narkoba. Ya, Terima kasih. luas sekali jawabannya. Yang berisiko adalah biasanya resiko itu anak muda ya. Karena anak muda suka mencoba-coba apa-apa itu ya. Nah, yang berisiko. Nah, kalian sebagai anak muda setelah mengetahui ini bahayanya ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terpapar oleh HIV/AIDS ini? Bagaimana caranya? Yang pertama tadi lah dijelaskan bahwa kita harus akidah Islamiyah kita ya, akidah agama ya tingkatkan. Terus jangan sampai bergaul dengan orang yang mempunyai kebebasan ya. Jadi bergaul bebas itu jangan ya. Nah, itu bagus sekali jawaban dari Nunul Hasanah bahwa yang berisiko adalah orang yang homoseksual, heteroseksual ya. Bagus sekali jawabannya. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau jawab? Ada yang mau jawab. Mau bertanya? Maaf. Nurlela? Saya, Pak.
Oh iya. Saya, Pak. Siap. Siapa itu? Soleha ya? Buka Soleha. Apa? Iya, Pak. Sinyalnya itu nggak kelihatan gambarnya. Iya, dibuka. Obat, Bapak mau tanya. Iya, Obat silakan. apa untuk penyakit AIDS? Obat apa untuk penyakit AIDS? Wah, obat apa ya? Iya, Sok, Pak. silakan yang bisa menjawab. Saya, Pak. Saya lupa izin tanya. Izin jawab. Nanti dulu, nanti. Mau ya. Ini Soleha mau jawab mau nanya? Saya Bapak mau menjawab. Oh, Soleha mau jawab. Oh, jawab. Lela, Bapak. Kita kasih kesempatan Soleha untuk menjawab. Lela itu Bapak. Saya mau menjawab, Bapak. Iya, silakan Soleha. Coba jawabannya apa? Nanti kita bareng-bareng diskusikan. Belum ada obatnya, hanya ada obat yang bisa penderitaan hidup aja. Oh, tadi yang nanya Soleha apa Nek? Nur Laila Lutfiah? Yang nanya Soleha, yang menjawab Lutfiah. Oh, oke. Belum Iya, ada Pak. obatnya. Apa tadi belum ada obatnya? Sepakat nggak itu? Hanya ada obat yang bisa penderitaan hidup aja. Oh, ya hanya untuk bertahan hidup aja. Neng Mop. Jawaban dari Neng Nur Laila Lutfiah belum ada obatnya, tapi hanya ada obat yang apa namanya? ada 3, Pak. Ada obatnya apa saja itu? Hidup aja. AZT, Hah? DDI, sama DDC. Oh iya. Apa itu bisa menyembuhkan? Tidak sih, Pak, tapi itu kayak menahan gitu. Menahan supaya tidak perkembangannya tidak cepat gitu ya. Iya, Pak. Jadi menahan untuk bertahan umurnya agak lama ya gitu ya. Ya. Betul. Jadi ada AJT, DDI dan DDC ya. Kemudian di Jepang ditemukan AMHDA, Lexiplas ya. Lexiplesin ya, itu juga hanya untuk menahan beberapa tahun saya, tidak menyembuhkan ya. Oke, itu pertanyaan bagus sekali ya. Dari siapa tadi? Dari Soleha ya, jawab yang berpihak. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak mau nanya nih ya. Bapak mau nanya nih. Kan itu tadi HIV/AIDS itu pertama ditemukan di Afrika. Dibuka ininya kameranya. Semua dibuka kameranya. Ditemukan di Afrika ya. Dia menjangkit kera-kera yang ada di Afrika ya. Terus pada mati itu di Afrika. Tapi kenapa ditemukan di Amerika penyakitnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan Bapak. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya. Oh iya, Kodepah. Wah, dari tadi diem aja Kodepah. Oh, silakan Kodepah. Karena dari riwayat mungkin orang tersebut ke Afrika atau ada orang yang terjangkit tersebut di Afrika lalu pulang ke Amerika. Itu bukan? Ada riwayatnya mungkin ya. Ya seperti ya, betul juga sih. Seperti virus yang sekarang kan kita pertama di Wuhan ya. Kok sampai menyebar ke seluruh dunia kan? Karena ada orang riwayat yang pernah ke Cina, terus ke mungkin kemana-mana jalannya. Atau itu juga yang seperti tadi HIV/AIDS itu mulai timbulnya dengan kera-kera di Afrika, tapi mungkin menjangkiti manusia. Yang pada akhirnya ada orang yang ke sana, kemudian datang ke Amerika ya gitu riwayatnya. Jadi ada orang yang berhubungan dekat dengan kejadian peristiwa di Amerika tersebut. Jadi atau orang datang tersebut karena orang tersebut masih kebal dan kepada orang lain dia menularkan. Nah itulah mungkin seperti itu kira-kira ya menurut Kodepah. Gimana kalian setuju, sepakat nggak dengan itu? Ya. Oke. Tanya jawab kita udah banyak sekali pertanyaan dan Bapak sendiri sampai luar biasa memberikan lewat kepada kalian. Bagus sekali hari ini, cukup interaktif ya. Mungkin kita refleksi di pembelajaran ini ya. Bagaimana nih pembelajaran ini
bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, kita refleksi apa dengan mendapatkan ilmu ini, apa yang menurut kalian bisa diaplikasikan di masyarakat, atau menurut kalian kesannya bagaimana? Pesannya bagaimana? Apa saya senang ya, karena saya dapat ilmu ini, kemudian dengan ilmu tersebut saya tidak mungkin akan mendekati hal-hal yang dapat menyebabkan saya berpenyakit AIDS ya. So, mungkin gitu. Contohnya, silakan. Ya, siapa yang memberi ini? Neng Mop, biasanya Neng Mop, mana nih Neng Mop? Sarudin? Ya, Nuno, gimana Nuno? Pengalaman kamu Nuno? Pembelajaran hari ini? Setelah saya mempelajari ini, saya akan apa? Gitu. So. Nuno? Iya, Pak. Yang pasti pembelajaran hari ini tuh mengajarkan kita para remaja yang pertama buat jangan coba-cobalah sama yang namanya narkoba. Terus lebih hati-hati juga sama apa ya? Pergaulan bebas lah, kayak seks bebas kayak gitu. Yes, jadi refleksinya. Jadi kita setelah tahu pelajaran ini, HIV/AIDS ini, kita harus berhati-hati lagi. Kita tahu akibat yang buruk dari penyakit itu, jadi kita harus lebih waspada gitu, Pak. Bagus sekali. Kalau Rizal bagaimana Rizal tentang penyakit ini, Jal? Jal. Iya. Dan melindungi diri dari penyakit HIV dan AIDS. Oh, melindungi diri ya. Bahayanya penyakit HIV dan AIDS gitu, Pak. Gitu, ya, Pak. Ya. Oke. Kode apa? Gimana, Dep? Pengalaman kamu ya sedikit aja cerita, nggak apa-apa. Coba. Atau Ilham? Yang ini sangat berbahaya tidak, Ham? Sangat berbahaya tidak? Berbahaya, Pak. Berbahaya. Karena kalau sudah kena AIDS ya, penyakit apapun akan masuk ke tubuh kita ya. Ada tamengnya lagi, karena ini kan kekebalan tubuh kita hilang. Jangankan penyakit yang apa? Yang berat. Penyakit yang sederhana aja, misalkan pilek jadi nambah parah ya kalau sudah kena AIDS ya. Oke, itu refleksinya menurut Nuno. Jadi kita harus menjaga diri jangan sampai kita terkena oleh AIDS, yaitu dengan membatasi pergaulan, dengan tidak misalkan ada kita membutuhkan transfusi darah, membutuhkan transplantasi organ ya, misalkan kita kan suka ada organ tubuh yang dicangkok ya, nah itu jangan sampai terjadi sehingga kita tidak tahu, kita kemudian terjangkit penyakit AIDS yang tidak diketahui. Juga kalian juga harus bisa memberitahu kepada orang di sekitar kalian tentang bahaya penyakit AIDS ya. Oke, kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari awal mungkin siapa? Ngopriha atau Siti Kodepa atau Nunu yang kita bahas hari ini. Apakah penyakit ini sangat mematikan? Sangat bahaya buat kekebalan tubuh kita, Pak. Iya. Ilham, apakah serangan ini sangat berisiko penyakit ini bagi anak muda? Apakah sangat berisiko bagi anak muda? Beresiko, Pak. Ya, karena anak muda biasanya ingin tahu ya anak muda itu. Iya. Apakah Rizal, kalau yang kena AIDS itu orang-orang yang bermoral atau tidak bermoral ya? Moral ya. Biasanya yang kena itu. Tidak bermoral, Pak. Ya, jadi mereka melakukan hubungan seks ya. Seks bebas, Pak. Bebas. Enggak juga, Pak, kan penularannya bisa dari jarum suntik, Pak. Iya, itu kan kalau narkoba kan pakai jarum suntik kadang ya. Iya, Pak. Nah, itu kita ganti ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Kemudian, apakah akan menimbulkan depresi atau bunuh diri bagi orang yang sudah terkena? Karena tidak ada obatnya? Ya.
Kemudian ada orang yang juga hilang kepercayaan diri ya. Apakah bisa stres nggak orang yang kena itu HIV/AIDS? Iya ya, soalnya kan dia Iya, Pak. dijauhin sama banyak orang, jadi kayak gimana ya? Jadi ke dianya juga depresi gitu, Pak. Ya. Oke. Oh, yang lain dibuka. Baik. Nah, baik. Kalau begitu Bapak simpulkan ya bahwa pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang HIV. Ya. Jadi HIV itu berasal dari mana? HIV itu berasal dari Afrika. Apa sih singkatan dari HIV itu? HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus ya. Nah, HIV itu yang menyebabkan penyakit AIDS ya. AIDS itu apa? Singkatannya acquired immunodeficiency syndrome AIDS ya. Nah itu. Jadi penyakit yang menyerang kekebalan tubuh ya, penyakit yang menyerang kekebalan tubuh, yang diserang ada sel darah putihnya rusak, kemudian kekebalan tubuhnya kurang, sehingga penyakit apa saja bisa masuk ke dalam tubuh kita. Masa inkubasinya dari 1 sampai 9 tahun ya. Dari tunas virus sampai dengan menjadi penyakit AIDS gitu ya. Pertama kali. Dan ada obat-obat yang ditemukan misalkan AZT, DDI, DDC ya. MHDA dah itu cuma untuk menambah daya tahan tubuh dan menahan perkembangan virus tersebut ya, virus AIDS itu sendiri ya. Nah itu. Jadi kesimpulannya bahwa penyakit AIDS itu sangat berbahaya sekali. Cara pencegahan yang paling efektif adalah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan apa yang ada di dalam akidah agama kita ya gitu. Dan jaga pergaulannya jangan melakukan pergaulan bebas ya. Gaul dengan orang sehingga kita tidak terjerumus ya gitu. Nah itulah, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan maksud Bapak untuk sesi ini, untuk pembahasan tentang HIV/AIDS ini? Ya, sudah cukup mungkin ya? Sudah paham semua? Nah, bagus kalau gitu, coba direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa penyakit ini sangat berbahaya sekali dan kalian harus mencegah. Nah, dan di saat ini juga kita dihadapkan dengan penyakit COVID-19. Jaga selalu protokol kesehatan dan jangan lupa ya selalu menerapkan 3M ya bila kita pergi kemana ya. Sangat sekolah sekarang udah mulai mau tetap muka dengan penuh ya. Jaga kesehatan kita. Kemudian jangan lupa bagi muslim itu jangan tinggalkan sholat ya. Nah itu ya. Ini itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Silahkan dibuka kameranya. Nengok ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Ilham. Silakan ya. Sebentar. Bapak lupa. Untuk tugas ya, tugas buat di Google formulir ya. Nanti istilahnya ya untuk motor. Itu motor ya. Kita silakan untuk Ilham memimpin doa. Ilham, silakan memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Ilham. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.